Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Anantasari selaku perwakilan dari kelompok 4A semester 3 kelas A Prodi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi di sini kami akan menyampaikan penyuluhan kesehatan dengan materi perawatan gagal jantung untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Mari kita simak bagaimana cara melakukan perawatan pada pasien dengan gagal jantung. Gagal jantung adalah suatu keadaan di mana jantung tidak mampu memenuhi kebutuhan darah atau metabolisme atau ketidakmampuan jantung memompa darah ke seluruh tubuh secara adekuat. Selanjutnya ada tanda dan gejala gagal jantung. Yang pertama ada dada sesak atau kesulitan nafas. Yang kedua ada fatigu atau kelelahan. Yang ketiga ada pembengkakan di pergelangan kaki dan perut. Terus di pembuluh darah leher atau vena jugularis. Yang keempat ada batuk atau edema paru. Yang kelima nyeri dada. Faktor penyebab dari penyakit gagal jantung yaitu yang pertama ada disritmia, gangguan irama jantung, yang kedua ada malfungsi katup, yang ketiga ada abnormalitas otot jantung, yang keempat ada ruptur miokard, yang kelima ada respon terhadap kegagalan, yang keenam ada peningkatan tonus simpatis, yang ketujuh ada restensi natrium dan air. Di sini ada penanggulangan untuk gagal jantung. Yang pertama ada pengobatan penyebab dari gagal jantung tersebut, yaitu ada hipertensi, diabetes, dan jantung koroner. Yang kedua ada istirahat yang cukup. Yang ketiga gaya hidup sesuaikan dengan diet jantung. Yang keempat ada rajin olahraga. Yang terakhir ada pemasukan dan pengeluaran cairan harus diseimbangkan. Di sini ada diet penyakit jantung. Yang pertama kalori rendah, yang kedua protein dan lemak yang sedang, lalu vitamin dan mineral yang cukup. Yang ketiga, rendah garam bila tekanan tinggi. Yang keempat, makanan yang mudah dicerna. Lalu yang kelima, porsi kecil tapi sering. Selanjutnya ada makanan pantangan untuk penderita gagal jantung. Yang pertama ada kue-kue yang manis seperti dodol, kue tart. Lalu yang kedua ada semua daging yang berlemak. Selanjutnya nomor 3 goreng-gorengan. Nomor 4 sayuran yang mengandung gas seperti kol, kangkung, lobak, dan sawi. Selanjutnya nomor 5 ada minuman bersoda, beralkohol, dan kopi. Lalu yang terakhir nomor 6 membatasi mengkonsumsi buah nangka, durian, dan alpukat. Obat-obatan yang diresepkan oleh dokter bertujuan untuk meningkatkan kerja jantung, kemudian mengurangi beban kerja jantung, dan meredakan gejala. Ada beberapa jenis obat yang dapat diresepkan pada penderita gagal jantung. Yang pertama ada diuretik. Jenis obat tersebut bertujuan untuk mencegah pengumpulan cairan di dalam tubuh. Yang kedua penghambat beta atau beta blocker. Jenis obat tersebut bertujuan untuk menurunkan tekanan darah. ACE inhibitor seperti lisinopril, ramipril, dan perindopril untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian angiotensin 2 reseptor blocker seperti kandesartan, nalsartan, dan termisartan untuk menurunkan tekanan darah pada pasien yang tidak cocok dengan ACE inhibitor. Yang kelima ada digoxin, yaitu obat untuk meningkatkan kekuatan otot jantung. Yang keenam ada ivabradin, yaitu obat untuk memperlambat laju denyut jantung. Ketujuh ada tolvaptan untuk mengembalikan kadar natrium darah untuk pasien gagal jantung. Yang kedelapan terakhir ada epigliflozin untuk menurunkan tekanan darah dan beban kerja jantung pada pasien yang memiliki diabetes tipe 2. Baik, untuk prosedur pengobatan dari penderita gagal jantung yang diindikasikan, dokter akan memberikan obat-obatan seperti anti komplikasi yang dapat meringankan kerja jantung.
Ada beberapa jenis komplikasi pada gagal jantung. Yang pertama, fibrilasi atrium, kedua, fibrilasi ventrikel, yang ketiga, gagal ginjal, yang keempat, anemia, yang kelima, stroke, yang keenam, kaheksia jantung, yang ketujuh, ulkus vena kaki. Baik, di sini ada manajemen perawatan mandiri untuk gejala gagal jantung. Yang pertama, itu ada memahami gejala dari penyakit tersebut. Yang kedua ada ketaatan pasien berobat. Yang ketiga ada memantau berat badan pasien. Yang keempat, asupan cairan dari pasien. Yang kelima ada pengurangan berat badan. Yang keenam di sini ada kehilangan berat badan pasien. Yang ketujuh latihan fisik dan yang terakhir aktivitas sosial. Sekian video penyuluhan kesehatan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.